Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru PPG dalam jabatan tahun 2023. Hari ini kita akan mencermati bersama tentang pelaksanaan UKM PPG 2023. Kita lihat di sini adalah dasar hukum, landasan hukum adanya UKM PPG. Selanjutnya kita lihat PP 74 tahun 2008, ini kemudian menjadi PP 19 tahun 2017 pasal 9 bahwa program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Kemudian uji kompetensi terdiri dari ujian tertulis dan uji kinerja. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan komprehensif? Nah, mulai tahun 2023 ini diubah untuk ujian pengetahuannya yaitu dengan prinsip PCK atau Pedagogical Content Knowledge, yaitu wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kemudian materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan atau program yang diampunya. Kemudian konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan atau program yang diampunya. Nah, bagaimana dengan ujian kinerja? Ujian kinerja itu dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dalam satuan pendidikan yang relevan. Nah, untuk tahun 2023 ini ada yang berbeda, Bapak Ibu. Ini adalah beberapa perubahan dalam bentuk UKM PPG Darjat tahun 2, mohon maaf, tahap 2, ujian tulis tahun 2023. Yang pertama adalah adanya SJT. SJT itu adalah singkatan dari Situational Judgment Test. Ini ada 10 soal. Kemudian ada soal Pedagogical Content Knowledge atau PCK, ini 50 soal. Kemudian studi kasus atau uraian, ini dinilai oleh dosen dan guru. Ini seperti laporan studi kasus. Hal ini sudah sebelumnya sudah diterapkan ya di PPG Prajabatan. Beberapa perubahan dalam bentuk UKM PPG dari tahun 2, mohon maaf, tahun 2023 tahap 2 ini dalam bentuk ujian kinerja ya. UKIN pembelajaran yaitu terdiri dari RPP kalau Bapak Ibu masih menggunakan Kurtilas atau modul ajar jika Bapak Ibu sudah kurikulum merdeka. Kemudian ada video praktik pembelajaran, kemudian portofolio dengan bobot 6/7. Selanjutnya adalah UKIN portofolio dengan bobot 1/7. Nah, ini adalah timeline-nya. Kemudian bagaimana ya kepemetaan KL atau kompetensi lulusan PPG berdasarkan tugas keprofesian guru. Nah, ini ada sikap, ada aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, keterampilan pedagogi, keterampilan profesional, keterampilan sosial, dan keterampilan kepribadian. Ini adalah bentuk dari tugas keprofesian guru. Hal ini akan dijabarkan ya. Jadi sikap atau kepribadian atau karakter. Kemudian dapat mengembangkan indikator atau tujuan, menguasai konten BS, kemudian menyusun rencana pembelajaran. BS itu maksudnya bidang studi ya, Bapak Ibu menguasai konten bidang studi, kemudian menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan assessment, melakukan refleksi diri, dan pengembangan diri. Nah, ini adalah resumenya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan melakukan dua jenis UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa PPG. Yang pertama adalah UKIN atau uji kinerja dan UP atau uji pengetahuan. Nah, UKIN ini atau uji kinerja terdiri dari RPP atau modul ajar yang harus diupload, kemudian PP itu adalah praktik pembelajaran, itu berupa video yang sudah diedit, kemudian portofolio, kemudian selanjutnya untuk uji pengetahuan atau uji tertulis, ini ada studi kasus, laporan studi kasus, kemudian SJT atau Situational Judgment Test, ini untuk mengukur kompetensi lulusan nomor 1, sedangkan PCK atau Pedagogical Content Knowledge untuk kompetensi lulusan 2-8. Nah, kemudian kita lihat ini adalah sebarannya. Ini adalah kompetensinya, kepribadian sosial. Kepribadian dan sosial ini akan diukur oleh SJT, kemudian KL2 sampai KL8 ini diukur oleh PCK, di mana merumuskan indikator capaian pembelajaran, ada 5 soal PCK, menganalisis struktur dan alur ajar untuk persiapan pelaksanaan evaluasi, ada 10 soal PCK,
Kemudian merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan, ada soal 10 PCK. Kemudian melaksanakan pembelajaran terpusat pada siswa 10 PCK. Mengevaluasi masukan, proses, dan hasil ada 10 PCK. Dan untuk KL 7 dan 8, refleksi komprehensif dan pengembangan diri ini diukur oleh 5 soal PCK. Untuk pembuatan laporan studi kasus, ini berupa ujian tertulis. Jadi Bapak Ibu membuat laporan dan laporannya itu adalah berupa kasus ya, kasus yang dipilih oleh Bapak Ibu selama praktik pembelajaran. Kemudian ini berdasarkan pengalaman sendiri ya, bukan disalin dari milik orang lain. Kemudian laporan studi kasus terdiri atas 4 bagian dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi saran saya Bapak Ibu mengikuti ya, mengikuti dari template yang ada dari GTK. Contohnya, deskripsi studi kasus ini 100 sampai 150 kata, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian isinya apa? Yaitu menjawab dari 2 pertanyaan berikut. Misalkan, sebutkan topik kasus yang akan Anda uraikan. Mengapa topik tersebut penting? Nah, itu berarti Bapak Ibu nanti di deskripsi studi kasus itu yang berisi 100 sampai 150 kata menjawab 2 pertanyaan ini. Kemudian yang B, analisis situasi itu 200 sampai 250 kata. Nah, ini menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi pembelajaran tersebut. Kemudian, jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi. Siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi tersebut. Jelaskan tantangan dan hambatan yang Anda hadapi pada saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut. Yang ketiga yaitu alternatif solusi. Ini 250 sampai 300 kata. Isinya apa? Yaitu kita menjawab 2 pertanyaan ya. Langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan, merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, sumber daya atau materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini harus berisi 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini, mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah ditentukan. Nah, ini adalah rubrik penilaian studi kasus ya. Jadi ada indikatornya, merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nilainya adalah tidak baik, kurang baik, baik, dan baik sekali. Jadi saran saya Bapak Ibu silakan membaca dari instrumen penilaian studi kasus, kemudian lihat yang nilainya baik sekali ya. Jadi kita memaksimalkan mengisinya atau membuat laporannya agar memenuhi baik sekali. Kemudian indikatornya ada lagi merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan atau materi ajar, pedagogi, dan teknologi informasi sesuai dengan karakter siswa. Kemudian mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah ini yang baru SJT. SJT itu adalah Situational Judgment Test. Tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Peserta peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Ini seperti mirip tes kepribadian Bapak Ibu. Jadi SJT itu bukan untuk uji keprofesian. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Situational judgment test ini untuk tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, tes kesiapan lulusan. Beberapa penekanan untuk penyesuaian soal, KL1 diukur dengan SJT, KL2 sampai 8 diukur dengan PCK, studi kasus untuk KL4 dan KL6, kemudian jumlah soal ujian tertulis, Bapak Ibu adalah nanti ketika UP ya, itu 60 soal, di mana 50 PCK dan ditambah 10 soal SJT. Nah, ini adalah soal contoh PCK. Misalnya, dalam suatu kasus pembelajaran, seorang guru menemukan kesalahan siswa dalam menjawab soal penjumlahan pecahan 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/6. Guru tersebut menelusuri berpikir siswa dalam menjawab soal pecahan tersebut dengan mewawancarainya. Guru, nak, coba ceritakan bagaimana kamu bisa menjawab 1/3 ditambah 1/3 adalah 2/6. Siswa,
Dulu pernah dibuatkan soal 3/3 sama dengan 6 dengan ilustrasinya begini, guru. Terus bagaimana bisa memperoleh 1/3, 1/3? 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/6. Siswa bisa digambar seperti ini, Ibu. Ini jawabannya 2/6. Berdasarkan kasus tersebut, langkah-langkah perbaikan yang paling tepat dilakukan adalah, nah ini adalah kontennya menjadi konteks pembelajarannya Bapak Ibu PCK itu. Nah, jadi kalau yang UP sebelumnya langsung ke konsep ya. Nah, konten materinya. Tapi kalau yang sekarang adalah kontennya dipakai untuk konteks. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang soal PCK ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana ya kisi-kisi SJT dan PCK. Secara detail ini adalah kisi-kisi SJT dan PCK UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Contohnya ini, misalkan kompetensi lulusan PPG 1 ya mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Komponen kompetensinya adalah menjunjung tinggi nilai Pancasila. Aspek subkompetensi ketakwaan ini akan diukur oleh SJT ya Bapak Ibu yang tadi bukan soal konten, tapi soalnya mirip tes kepribadian. Jadi dijadikan ada beberapa kasus, nanti langkah alternatif yang tepat itu seperti apa. Ini ketakwaan, subnya adalah memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perilaku takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan, menunjukkan sikap dan perilaku kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleran, tanggung jawab, saling menggembirakan, saling memuliakan, tidak egois. Persatuan, menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksakan kehendak, menghormati kebinekaan, bela negara, dan mementingkan kehidupan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Demokratis, menunjukkan sikap saling menghormati pendapat orang lain. Keadilan menunjukkan sikap dan perilaku saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas. Selanjutnya tentang etika profesi. Ini masih diukur oleh SJT ya Bapak Ibu. Tentang ethical maturity, menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi. Profesionalitas, menunjukkan sikap dan perilaku sesuai profesi guru. Berjiwa wirausaha, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku inovasi, kepemimpinan, dan pantang menyerah. Catatan, aspek ini dinilai berdasarkan kesimpulan wawancara. Nah, selanjutnya adalah tentang soal UP yang diukur melalui soal PCK ya. Ini adalah KL2 sampai KL8. Yang pertama, KL2 itu kompetensi lulusan nomor 2 itu adalah mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah tujuan dan indikator pembelajaran. Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran pada ranah sikap, yaitu merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik. Kemudian merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan. Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif peserta didik. Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah keterampilan. Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah keterampilan untuk mengembangkan nilai-nilai kebinekaan global dan bergotong royong peserta didik. Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan, yaitu merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan atau berdasarkan perkembangan IPTEK sesuai karakter siswa untuk suatu konten bidang studi. Kemudian kalau yang kompetensi lulusan nomor 3, yaitu mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang pertama, komponennya adalah analisis struktur materi ajar, yaitu menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran. Subnya yaitu menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang pembelajaran. Menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka menerapkan pembelajaran. Menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka mengevaluasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah analisis alur materi ajar, yaitu menganalisis alur materi secara logis.
menganalisis alur materi ajar secara logis dalam rangka merancang pembelajaran, menganalisis alur materi ajar secara logis dalam rangka menerapkan pembelajaran, menganalisis alur materi ajar secara logis dalam rangka mengevaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya ini adalah kompetensi lulusan nomor 4, yaitu mampu merancang pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Komponen kompetensinya yaitu pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan, yaitu aspeknya pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan, merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Pendekatan yang relevan, yaitu merancang pembelajaran menggunakan pendekatan yang relevan dengan karakteristik siswa dan materi ajar. Pembelajaran memadukan konten, pedagogi, teknologi, artinya dalam merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan atau materi ajar, pedagogi, dan teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya adalah kompetensi lulusan nomor 5, yaitu mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Komponennya yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Subnya yaitu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian melalui nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi. Kemudian melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah pada konten bidang studi. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk membangun keterampilan dan pemecahan masalah pada konten bidang studi. Lingkungan belajar aman dan nyaman, yaitu menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik. Melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk membangun penalaran kritis, kreatif, dan pemecahan masalah sesuai karakteristik bidang studi. Melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mengembangkan nilai-nilai kebinekaan global dan bergotong royong peserta didik. Selanjutnya adalah akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman, yaitu menentukan model atau strategi pembelajaran yang akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman, menentukan dan menggunakan model strategi pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau teks terkini. Kompetensi lulusan nomor 6 yaitu mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Komponennya yaitu perkembangan peserta didik, yaitu dengan mengevaluasi pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kurikulum, mengevaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum, yaitu mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Lingkungan belajar, mengevaluasi pembelajaran berdasarkan lingkungan belajar, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kompetensi lulusan nomor 7 yaitu mampu melakukan refleksi secara komprehensif konten pedagogi teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Komponen kompetensinya yaitu refleksi komprehensif terhadap perencanaan pembelajaran. Aspeknya yaitu refleksi komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam perencanaan pembelajaran, melakukan refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam merencanakan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian refleksi komprehensif terhadap pelaksanaan pembelajaran, refleksi komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran. Melakukan refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian refleksi komprehensif terhadap evaluasi pembelajaran, refleksi komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam evaluasi pembelajaran, melakukan refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
Kompetensi lulusan nomor 8 yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Komponennya ada praktik baik, pengembangan diri secara berkelanjutan melalui praktik baik, mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui praktik baik, kemudian publikasi atau sharing atau menyebarkan pemikiran, argumen, karya inovasi, pengembangan diri secara berkelanjutan melalui publikasi, sharing, menyebarkan pemikiran atau argumen, karya inovasi. Pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui publikasi, sharing, menyebarkan pemikiran, argumen, karya inovasi. Pencarian informasi baru, pengembangan diri secara berkelanjutan melalui pencarian informasi, mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui pencarian informasi baru. Melalui pencarian informasi baru. Kemudian yang terakhir adalah jejaring dan kolaborasi dengan sejawat atau profesi lain pemangku kepentingan. Pengembangan diri secara berkelanjutan melalui jejaring dan kolaborasi dengan sejawat atau profesi lain atau pemangku kepentingan, yaitu dengan mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui jejaring dan kolaborasi dengan sejawat atau profesi lain atau pemangku kepentingan. Itu Bapak Ibu untuk kisi-kisi dari SJT dan PCK UKM PPG tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, lancar untuk UKIN dan UP-nya, dan pastinya adalah lulus PPG. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.